Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah sarapan semua pagi ini? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Vita, pimpin doanya. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Oke, baik, Bu. Vicky Izzatul Afkarina. Hadir, Bu. Husnul Hasanah Putri Dewi. Hadir, Bu. Husnul Khawatim. Hadir, Bu. Intan Permatasari. Karisma Putri Noviana. Hadir, Bu. Muhammad Abdurrahim. Muslihatul Faize. Novita Yunianingsi. Nur Faiza Muzilatul Kamelia. Nurul Wasilatul Rafi'ah. Rizkita. Salman Farisi. Siti Nur Azizah. Siti Nur Afifah. Oke. Syafiatul Maulidiyah. Hadir, Bu. Halimatus Sa'diyah. Hadir. Muhammad Faza Abdu. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Nikmatur Rahmah. Nur Hayati. Reni Safitri Ramadhani. Risma Fernanda Syafi'iyah. Salsabila Nadia. Seli Salsabila. Siti Nur Azizah. Yuliati. Muhammad Satria Hidayatullah. Kemana ini? Nggak tahu, Bu. Alfa ya. Zahwa Sabila Nurul Lailiyah. Muhammad Misbahus Suduri. Anak-anak, Ibu punya cerita pagi ini. Tadi pagi, sebelum Ibu sampai ke tadi pagi saat Ibu berangkat ke sini, Ibu itu teringat lupa untuk membawa bekal. Nah, jadi Ibu itu membeli sarapan di luar dan juga membeli kopi. Dan total pengeluarannya 38.000. Padahal kemarin Ibu baru saja berjanji untuk tidak boros, untuk menghemat. Kalau kejadian begini terus-menerus, coba hitung, dalam seminggu itu Ibu bisa habis berapa? 38. Dalam seminggu itu bisa habis berapa? 200. Nah, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar pengeluaran Ibu itu tidak membengkak? Puasa, Bu, puasa. Nah, untuk memastikan pengeluaran kita itu terkendali, Ibu akan mengenalkan pada kalian bagaimana cara untuk mengelola pengeluaran kita. Nah, di sini ada pengelolaan laporan keuangan pribadi. Pengelolaan laporan keuangan pribadi merupakan proses sistematis yang melibatkan pencatatan, pemantauan, pengendalian, dan analisis terhadap semua transaksi keuangan individu atau rumah tangga. Tujuan dari pengelolaan laporan keuangan pribadi itu agar kita dapat mengatur
dan menggunakan sumber daya keuangan kita secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini maupun kebutuhan kita di waktu yang akan mendatang. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan keuangan pribadi. Yang pertama yaitu mengontrol keuangan. Kita harus mengontrol keuangan kita dengan benar. Nah, jadi kalau kita ingin keuangan kita itu terkontrol dengan baik, kita harus mengurangi pembelian barang yang tidak terlalu penting, seperti pembelian baju, jajan terlalu berlebihan. Jadi seperti itu agar keuangan kita itu terkontrol. Nah, selanjutnya ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Nah, perencanaan keuangan yang lebih baik itu seperti menabung, berinvestasi, atau kita menyiapkan apa? Ya, menyiapkan dana darurat. Selanjutnya, menghindari utang berlebihan. Jadi, kita itu bisa menghindar dengan adanya pengelolaan keuangan pribadi ini, kita dapat menghindari hutang yang berlebihan. Selanjutnya, yaitu mengetahui kondisi keuangan saat ini. Mengetahui kondisi keuangan saat ini, ya seperti misalnya kita mendapat gaji. Nah, gaji kita setiap bulannya itu 3 juta, misalnya. Nah, jadi dari 3 juta tersebut, kita itu bisa mengontrol dan mencatat keuangan kita dengan menulis catatan dan pengeluaran. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. Data keuangan yang tercepat membantu dalam mengambil keputusan keuangan yang rasional dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu mencapai tujuan keuangan. Seperti mencapai tujuan keuangan itu seperti ketika kita ingin membeli rumah, membiayai pendidikan atau liburan dengan pengelolaan yang terencana. Selanjutnya ada aspek utama dari pengelolaan keuangan pribadi. Yang pertama pencatatan harian. Nah, jadi pengeluaran atau pemasukan yang kita pengeluaran yang kita keluarkan setiap harinya itu perlu kita catat agar kita bisa tahu berapa sih dalam seminggu itu kita mengeluarkan uang. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu pembuatan anggaran budgeting. Dan selanjutnya ada evaluasi kondisi keuangan. Nah, evaluasi kondisi keuangan itu termasuk menghitung kekayaan bersih, selisih antara aset dan kewajiban. Selanjutnya ada perencanaan keuangan masa depan.
Nah, perencanaan keuangan masa depan ini seperti dana darurat, dana pendidikan anak, hingga persiapan pensiun. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini misalnya kapan harus berutang, kapan sebaiknya berinvestasi, atau kapan perlu menahan pengeluaran. Nah, pengelolaan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menciptakan stabilitas keuangan, mencapai kebebasan finansial, dan mengurangi stres yang ditimbulkan oleh masalah keuangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas pribadi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu merupakan sumber utama arus kas masuk. Pendapatan dapat berasal dari gaji bulanan, penghasilan tambahan seperti kerja sampingan, hasil berinvestasi, dan pemasukan dari bisnis pribadi. Nah, semakin tinggi stabil pendapatan, semakin baik pula kondisi arus kas seseorang. Namun, penting juga untuk memperhatikan keberlanjutan dan keamanan sumber pendapatan tersebut. Selanjutnya, ada pengeluaran expenses. Nah, pengeluaran ini adalah arus kas yang keluar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup. Jenis pengeluaran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pengeluaran tetap dan ada pengeluaran variabel. Pengeluaran tetap itu seperti sewa rumah, cicilan, dan tagihan bulanan. Kalau pengeluaran variabel itu seperti makanan, transportasi, hiburan, dan belanja. Jadi, jika pengeluaran tidak dikendalikan, maka meskipun pendapatan besar, arus kas tetap bisa negatif atau defisit. Oleh karena itu, pengeluaran menjadi hal krusial. Jadi, pengeluaran dan pemasukan kita itu harus seimbang. Tidak boleh pemasukan kita misalkan 3 juta. Nah, terus pengeluaran kita itu melebihi dari 3 juta. Itu jangan ya, itu termasuk pemborosan. Ya kalau itu sudah menikah, tapi kalau kayak kalian gini kan belum menikah. Jadi selanjutnya ada hutang. Hutang ini adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti kredit rumah. Nah, kalau kita mengkredit rumah itu kan tidak boleh nunggak. Kalau nunggak itu kan ada bunganya. Selanjutnya ada kredit kendaraan. Kalau kita mengkredit kendaraan itu pembayarannya molor, dealer itu akan menarik kendaraan yang kita kredit tersebut. Selanjutnya pinjaman online atau kartu kredit. Nah, apalagi pinjaman online ini sekarang kan banyak itu yang melakukan pinjol tapi tidak mampu untuk membayar. Nah, utang yang tidak terkontrol ini dapat menyedot sebagian besar pendapatan untuk pembayaran bunga dan cicilan. Akan tetapi, jika dikelola dengan baik, utang produktif dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Selanjutnya ada investasi. Investasi ini adalah penanaman dana pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.
Bentuk dari investasi ini adalah saham dan obligasi, reksadana, emas atau properti. Investasi ini dapat memperbaiki arus kas di masa mendatang melalui passive income, namun juga memiliki resiko kerugian. Ya, maaf, tipu. Nah, penting untuk memilih instrumen investasi sesuai profil resiko pribadi. Selanjutnya ada tujuan keuangan, financial goals. Tujuan keuangan dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan ada juga jangka panjang. Nah, jangka pendek ini seperti membeli gadget baru atau liburan. Itu kan hanya bersifat sementara. Ya tidak apa-apa, asalkan jangan sering-sering, biar pengeluarannya itu tidak terlalu banyak. Minimalnya 1 bulan 1 kali, tidak apa-apa. Lah iya kan minimal kan 1 bulan 1 kali. Nah, selanjutnya ada tujuan keuangan jangka menengah seperti membeli kendaraan. Dan ada juga tujuan keuangan jangka panjang seperti rumah, dana pensiun, atau pendidikan anak. Tujuan-tujuan ini akan sangat menentukan bagaimana seseorang mengelola arus kasnya. Semakin jelas tujuan finansial, semakin mudah untuk membuat prioritas pengeluaran dan investasi. Selanjutnya ada perubahan situasi keuangan. Kondisi atau peristiwa tertentu dapat menyebabkan perubahan drastis pada arus kas, seperti perubahan status pekerjaan. Nah, kalau pensiun itu kan statusnya sudah berubah, tapi masih bisa mendapatkan dana pensiun. Ya kan kalau perusahaannya mengadakan dana pensiun, kadang ada perusahaan yang tidak menyediakan dana pensiun. Selanjutnya yaitu perubahan keluarga seperti menikah, bercerai, memiliki anak. Nah, kalau sebelum kita menikah itu kan masih belum waktunya. Seperti menikah, kalau menikah itu kan pengeluaran kita lebih banyak daripada sebelum kita menikah. Selanjutnya masalah kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan. Keadaan tak terduga ini dapat menuntut kesiapan berupa dana darurat dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan laporan keuangan pribadi ini bukan sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi lebih dari itu. Pengelolaan ini merupakan strategi hidup untuk memastikan keuangan tetap sehat, stabil, dan berkembang. Nah, dengan mengelola keuangan kita dengan baik, kita itu tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pada hari ini, tetapi kebutuhan yang akan mendatang. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya. Kalau dengarkan ya baik-baik. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1.
Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Nah, kalau ibu bilang tepuk 3, tepuk 3-nya 1, 2, 3. Kalau ibu bilang tepuk 3, tepuk 3-nya 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, silakan duduk kembali. Ibu kasih soal ya. Berhitung dari 1 sampai 5. Dari mana, Bu? Mulai dari belakang. Ya, berhitung. 1 sampai 5. 5. Ayo berkumpul sama kelompoknya ya. 1 sama 1. Berapa? 5. Dari lalu baru. Telok, Mbak. Benar. Siapa yang gak kebagian? Kira 1. 2 ada. Ini 2. Sudah. Siapa 2? Kelompok 1 sudah dapat. Ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup ya. Jangan tidur ya, ini masih pagi, tidak boleh tidur pagi-pagi. AC-nya kecilin. Ayo yang di belakang itu jangan bergurau ya. Bantu kelompoknya itu.
Permisi. Semangat. Kamu kok gak ikut ngerjain kamu? Ya, nunggu kelompok yang lain. Iya, 5 pertanyaannya. Udah selesai? Udah selesai? Belum, Bu.
Sudah. Yang lain? Sudah selesai? Ya, nunggu ini belum selesai. Ya, ini nunggu belum selesai. Ya. Ya, ini tunggu temennya dulu. Ya, ini temannya belum. Sudah. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang Ibu mau dari setiap kelompok ada perwakilan yang maju satu. Dari kelompok 5 dulu. Baca yang nomor 1 ya. Nomor berapa, Bu? Nomor 1. Nomor 1. Soalnya, jelaskan bagaimana kebiasaan finansial Dwi sebelum menghadapi krisis dapat membantu menghadapi tekanan finansial yang ia alami. Apa manfaat dari kebiasaan tersebut? Jawabannya, kebiasaan finansial Dwi seperti mencatat keuangan dan menabung membantu dia punya cadangan dana saat krisis. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Selanjutnya kelompok 3. Boleh duduk, Bu? Ya, silakan duduk. Berdiri kok. Iya. Baca yang nomor 2 ya. Siap, Bu. Yang nomor 2, ceritakan kembali secara singkat konflik utama yang dihadapi Dwi dan keputusan apa yang ia ambil untuk mengatasinya. Jelaskan pula alasan dibalik keputusannya. Jawaban dari kelompok kami, yang nomor 2, konflik yang dialami Dwi
butuh biaya kuliah saat keuangan keluarga krisis. Jadi menjual paksadana dengan alasan bentuk dana cepat, tidak ada pilihan lainnya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 5. Maaf, 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 maaf. Selanjutnya kelompok 1. Ya Bu, maaf diterima. Ibu Ani ya ke saya ya lagi tercapek-capek ya. Makanya saya disuruh maju terus. Baca yang nomor ya. Menurut pendapatmu, apakah keputusan Dwi menjual reksadananya saat pasar sedang tidak stabil merupakan langkah yang bijak? Tidak. Berikan argumen berdasarkan prinsip manajemen keuangan pribadi. Ketika kita menjual reksadana, kemungkinan kalau ekonomi itu tidak stabil, maka kita akan mengalami surplus. Seperti itu, Bu. Selanjutnya kelompok 4. Tepuk tangan. Nomor 4, apa saja pelajaran yang penting tentang pengelolaan keuangan yang bisa kamu ambil dari pengalaman Dwi? Jelaskan bagaimana pelajaran itu yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sebagai pelajar atau mahasiswa. Jawabannya di sini ialah rajin mencatat keuangan dan menabung itu penting. 2, investasi bisa jadi penolong saat darurat. Dan nomor 3 ialah harus siap menghadapi keadaan tak terduga. Terima kasih. Harus rajin menabung ya. Ya, kelompok terakhir maju. Kelompok 2. Apa guys? Nol. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Yang pertama, jelaskan bagaimana kebiasaan finansial Dwi sebelum menghadapi krisis dapat membantu menghadapi tekanan finansial yang ia alami. Karena Dwi itu disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menyisihkan sebagian uang beasiswanya untuk ditabung. Jadi manfaat kebiasaannya itu dia bisa mengelola uang dengan baik, Bu, dan nanti bisa berinvestasi. Nah, ceritakan kembali secara singkat konflik utama yang dihadapi Dwi dan keputusan Nomor 5. nomor 5. Gini nih kalau gak dengerin, salah baca soal. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan Dwi. Bagaimana seharusnya seseorang mempersiapkan diri untuk menghadapi faktor-faktor tersebut di masa depan, yaitu dengan cara menabung, deposito, investasi untuk menghadapi masa mendesak dan akan datang. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Masih semangat? Kasih Bu. Oke, kita kuis ya. Ya Bu. Oke. Ibu jangan sulit-sulit Ibu. Gak sulit kok, gampang. Sudah dikirim. Ya, saya pegangin ini dah.
Siapa Nun ini? Oh. Siapa geger? Geger itu suang boko. Giu banget deh. Apa sih? Cun. Apa yang mau doang? Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Emang udah merosi roap. Sudah masuk semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kita mulai ya. Sudah selesai semua? Kita lihat ya siapa pemenangnya. Siapa geger? Tepuk tangan dulu untuk ketiga pemenang. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin untuk yang juara satu berikan kesimpulan. Ayo, berikan kesimpulan. Jadi, salah satu cara agar kita tidak boros adalah
mengelola keuangan pribadi kita, menghemat pengeluaran dan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Terima kasih Bu, sudah Bu. Tepuk tangan. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.